Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam pembelajaran daringnya hari ini. Kita akan belajar mata pelajaran PPKN bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian kedua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. A. Keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. 2. Keberagaman suku. Suku bangsa disebut juga etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa bisa dilihat dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberagaman kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. 3. Keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman agama awalnya berasal dari pedagang-pedagang bangsa lain pada zaman dahulu yang berdatangan ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Agama Hindu dibawa oleh pedagang dari bangsa India. Agama Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan Persia. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik dibawa oleh bangsa Eropa. Agama Konghucu dibawa oleh pedagang Cina. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Animisme, kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda, seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Sedangkan dinamisme, kepercayaan kepada kekuatan gaib dan misterius seperti jimat dan senjata. Contoh, masyarakat Jepang yang menyembah matahari karena kekuatan sinarnya dapat memancar ke seluruh dunia. Berikut contoh gambar dari animisme, menyembah pohon. Ini contoh dinamisme, seperti percaya bahwa di keris tersebut ada kekuatan gaib. 4. Keberagaman ras. Manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Perbedaan ras dengan manusia lainnya berdasarkan dari ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik lainnya. Keberagaman ras disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke Indonesia serta geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras di Indonesia. A. Malayan Mongoloid. Ada di masyarakat Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. B. Melanesoid. Ada di masyarakat Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. C. Asiatic Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. D. Kaukasoid, seperti India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. 5. Keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dilihat dari struktur masyarakatnya. Menurut Syarif Muiz tahun 2008, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua ciri. 1. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Dan secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Lapisan dalam masyarakat disebut juga social stratification atau kelas sosial. Kelas sosial ini dibagi menjadi 3, kelas atas, kelas sedang, dan kelas rendah. Kelas sosial terdapat penggolongan manusia bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Kelas sosial juga menyebabkan kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan satu sama lain yang membentuk golongan-golongan di masyarakat. B. Arti penting memahami keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dampak positif keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan dan menambah kekayaan bangsa. Dampak negatif keberagaman mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa negara. Pada lambang negara kita, burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu, adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang dikutip dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada abad ke-16 di masa Kerajaan Majapahit. C. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, dan antar golongan. 1. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara menjamin warganya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berikut perilaku dalam keberagaman agama.
Melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Toleran di sini maksudnya kita menghormati peribadatan orang lain ya. Toleran itu bukan artinya kita mengikuti ibadah orang lain ya, atau pelaksanaan hari besar agama orang lain. Toleran itu artinya menghormati ya, tidak mengganggu, bukan mengikuti. Jadi tidak boleh menyalahi arti toleran. 2. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia lain dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik buruknya penilaian orang lain bukan dilihat dari ciri fisiknya, melainkan baik buruknya dalam berperilaku. Jadi, kita itu dilihat dari perilakunya. 3. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial dan budaya. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita bisa membacanya dari Google, dari majalah tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. B. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya yang sesuai dengan minat dan kesenangan kita. Ya misalnya kita suka menari, kita pilih menari apa yang akan kita pelajari, menari Jawa kah? C. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Jadi kita tidak boleh merasa malu terhadap budaya bangsa. Jangan menganggap budaya ini itu hal yang zaman dulu atau ketinggalan zaman. Nggak boleh ya seperti itu. D. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Kita tahu bangsa asing itu banyak yang budayanya masuk ke Indonesia ya, seperti yang paling gencar saat ini adalah budaya Korea ya. Jadi seperti makan kimchi, makan tteokbokki atau lagu-lagu K-pop ya. Kita boleh mengikutinya, tetapi kita harus saring dulu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan jangan sampai kalian mengikuti budaya tersebut menjadi lupa dengan budaya kita, ya, tidak boleh. Atau cara berpakaian bangsa Eropa yang seperti minim, ya. Nah, itu tidak baik untuk budaya kita, jadi tidak boleh diikuti. Jadi, kalian harus sudah bisa menyaring budaya yang baik, mana budaya yang tidak baik. Ini harus dilakukan untuk menjaga budaya bangsa kita, karena beberapa kali budaya kita diakui negara lain. Contohnya, makanan rendang, lalu tarian reog, itu diakui negara lain. Kalau kita tidak bangga terhadap budaya kita sendiri, budaya-budaya itu akan diakui oleh orang lain dan kita akan dirugikan, ya. Keberagaman suku, bangsa dan budaya, agama, ras, dan golongan di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Dengan adanya sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara agar terwujudnya persatuan dan kesatuan, kerukunan hidup. Nah, sekian dari Ibu. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.